Orbit has landed. Sudah. Spare screws semua. That's it. Oke. Halo teman-teman kopi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hiro Lesmana. Ini video pertama di sini, perdana nih gitu. Jadi untuk video pertama ini saya akan mereview singkat setelah saya menggunakan alat ini selama sebulan. Gimana sih feel-nya, penggunaannya gimana, hasilnya gimana, dan kira-kira ini cocok buat siapa ya gitu. Jadi videonya singkat banget. Saya akan coba keep video ini padat tapi gampang dipahami. Yang pertama, kita perkenalkan dulu produknya. Apa sih produk ini? Di samping saya ada grinder pertama dari Akaya, namanya Akaya Orbit. Kira-kira dari bentuknya teman-teman familiar nggak ini kayak apa? Ya, kalau yang familiar, benar. Ini itu di co-design atau kolaborasi dengan Weber Workshop. Jadi punya bentuk tuh yang similar dengan grindernya Weber yang namanya EG1. Bentuknya agak teleskopik. Jadi agak futuristik, modern, tapi tetap retro gitu, agak industrialis. Bahannya gimana? Ini itu mix metal dan plastik. Dia anodized aluminium, compact tapi lumayan berbobot. Jadi dia sturdy banget. Biasanya kan kalau grinder yang tipis tapi tinggi itu kalau misalnya dia enteng itu gampang goyang. Ini tidak. Jadi dia sangat sturdy gitu ya. Di atasnya ada hopper terbuat dari plastik, lalu di sininya metal, adjustmentnya juga nggak bisa dibilang mikrometrik ya, tapi dia lebih ke stepless, jadi hanya ring yang bisa kita putar, fine sampai coarse. Giginya atau bornya itu standar menggunakan Mazer 64 mili atau kalau kode Mazernya namanya Mazer 33M. Jadi flat bore. Kenapa pakai Mazer? Karena ya it's a good thing. Ini adalah bor yang sudah dicoba, sudah melalui tes waktu, dipakai di banyak grinder. Jadi kenapa nggak dipakai juga di sini? Lalu dia punya fitur yang, karena ini Akaya, jadi punya fitur yang apa ya, unik untuk ke brand ini. Apa? Itu adalah integrasi dengan Akaya Lunar. Jadi kalau teman-teman punya Lunar, experience-nya ini akan seamless atau elevate your coffee experience. Gimana caranya? Jadi di dalam box-nya nanti itu akan ada paket seperti ini. Isinya ada magnet strip yang bisa teman-teman pasang di lunar. Lalu nanti tinggal dinyalain aja lunarnya. Terus ditempelin di sini. Kita nyalain dulu. Dia akan auto detect berdasarkan magnetnya ini. Jadi dia ngebaca, si Orbit ini membaca ada 2 magnet strip, dia akan auto connect. Set. Langsung keluar Orbit. Atau kalau tidak langsung keluar, bisa download aplikasinya Orbit, lalu nanti di-connect ke sini. Gunanya apa sih Lunar yang ada di sini? Gunanya adalah satu, dia bisa menjadi display untuk grinder, karena grinder ini punya 3 variabel RPM. Mulai dari 600, 1000 sampai 1500. Jadi bisa dibaca di layar ini sekarang lagi di posisi RPM berapa. Lalu kedua, bisa grind by weight. Apa maksudnya? Jadi kita bisa, grinder ini bisa stop menggiling kopi saat jumlah gramasinya tercapai. Tapi kan ini grinder hopper seperti ini. Buat apa ada seperti itu? Jawabannya adalah karena nanti mereka akan mengeluarkan extension di masa yang akan datang. Jadi bisa digunakan seperti multi-dose grinder. Canggih juga ya. Yes. Oke. Sekarang hari ini kurang lebih first impressionnya itu simple, nggak banyak hal-hal yang baru, tapi sangat familiar digunakan. Hari ini saya akan melakukan 2 tes. Yang pertama filter, lalu yang kedua nanti espresso.
Ini keunikannya. Jadi biarpun dia dalam fungsi orbit, ini bisa dicabut berfungsi normal lagi, terus bisa dipasang lagi jadi fungsinya orbit lagi. Jadi bisa switch on the go. Kita mulai. Nah, hari ini resepnya kita pakai kopi 20 gram. Airnya 300 ml. Dan jumlah tuangannya saya tidak akan bagi terlalu banyak karena kita menggunakan si Gabi Drip Master kalau nggak salah namanya, bener. Jadi dia itu flow-nya pelan sehingga kita nggak perlu banyak fokus di jumlah tuangan. Kita cukup bagi aja, jadi dia bisa pelan-pelan tiris kayak shower stream. Oke, teman-teman, sudah selesai. Tadi kita pakai 20 grams with the orbit, airnya 300 ml, so itu kurang lebih 1:15. Grind size di 6, udah jadi. Kita coba rasanya gimana. Kopinya ini dari Jawa Barat. Bukan yang kompleks gimana, tapi very straightforward. Jadi fruity notes, ada notes fruity di depan, and then di middle, dan saat kita tuang, very chocolatey, very sweet, bodinya cukup, enak, nyaman gitu. Rasanya sih apa yang udah bisa di-expect dari flat bur 64 ml Maiser. So nothing new, tapi bukan artinya tidak bagus karena ya it is what it is. Flat bur kita dapat banyak complexity. Weight memang tidak terlalu banyak, tapi buat saya sih ini malah bagus gitu. Jadi kita bisa enjoy coffee flavor sebanyak, tapi nggak terlalu full on atau terlalu berat. Nice grinder and nice coffee as well. Oke, sekarang kita coba espresso karena ini multi purpose. So kita pakai Le Naturale Blend. Untuk RPM dinaikin sedikit. Jadi RPM yang paling maksimal karena untuk espresso kita mau kopi yang lebih bold, kita mau distribusi partikelnya lebih banyak fines, banyak boulders. Jadi pakai RPM paling tinggi. Oke, ini sudah selesai. Harusnya bentar lagi auto purge. Oke, cakep. Wih, keren ini fiturnya. Ini untuk grand size espresso. Jadi dia punya partikel yang lumayan bisa juga. Itu sekarang kita buktikan kalau di full shot gimana rasanya. Let's go guys. Cheers. Blacknya surprisingly buat flat bur ini punya bobot atau punya weight yang mengingatkan saya sama grinder espresso yang multi dose gitu. Jadi punya bobot yang cukup, manisnya juga cukup, nggak kayak karakter flat bur pada umumnya yang tipis-tipis gitu. Jadi good weight. Sweetness-nya jelas, acidity-nya juga masih present, nggak mengganggu, nggak sampai yang sharp juga. Jadi lumayan oke hasilnya. Lalu kita coba di milk. Biasanya kalau kayak flat bur gini itu kelemahannya pas di milk nih, dia tidak punya support enough weight. Kita coba aja. Ya, as an espresso ini lumayan shocking, in a good way, karena ya itu tadi, karena ini desainnya, cara kerjanya itu saya expect dia bakal berfungsi jauh lebih baik, performance-nya itu di filter coffee atau manual brew, tapi ternyata for an espresso use ini juga nggak kalah bagus. Buat black dia masih produce body atau weight yang cukup,
Buat milk pun nggak bikin espressonya terlalu kalah atau bikin kopinya terlalu milky. Jadi quite a good job from Akaya Orbit. Oke, guys, jadi itu dia kurang lebih review dan hasil percobaan saya dengan Akaya Orbit setelah saya gunakan kurang lebih 1 bulan. Jadi konklusinya soal grinder ini apa sih gitu? Menurut saya konklusinya adalah ini grinder yang nothing new, tapi in a good way. Apa sih maksudnya? Jadi ini adalah mini atau compact electrical grinder yang perfectkan atau di-refinekan. Jadi dia itu very solid, lalu semuanya very well built dengan fitur-fitur kunci seperti ada auto purge yang dia bisa membalikan pisaunya supaya retensi hasil gilingan sangat rendah, lalu dia auto stop juga, lalu dia ada variable RPM. Jadi complete package. Buat siapa sih? Menurut saya ini bisa digunakan di various environment. Di rumah bisa banget, di office bisa banget, bahkan di settingan komersial atau profesional juga bisa banget. Overall, it's a very solid grinder, full filter atau manual brew, bagus banget hasilnya. Tapi juga ternyata nggak kalah juga di bagian departemen espresso nih. Ternyata buat sebuah grinder yang menggunakan flat burr, ternyata dia bisa menghasilkan espresso juga yang lumayan berbobot. Kurang lebih itu review singkatnya dengan Akaya Orbit. Semoga review ini bisa membantu teman-teman mengenal lebih dalam grinder ini sebelum memutuskan untuk beli di Oten. See you guys di review selanjutnya. Bye-bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.